Bak nonton Piala Dunia, supporter timnas Indonesia jadi sorotan jelang laga krusial Indonesia versus Korea Selatan malam ini. Kehadiran ribuan supporter timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 menjadi sorotan menjelang laga perempat final antara Indonesia versus Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Laporan Kin Huang dari Export menunjukkan bahwa ribuan supporter Indonesia telah berkumpul dan memanaskan stadion dengan sorak-sorai. Mereka seakan menjadi tuan rumah di ajang ini. Dukungan penonton Indonesia membuat pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong mencari solusi untuk mengatasi tekanan pada pemainnya. Tim berjuluk Teguk Warrior seolah-olah akan melakoni laga tandang untuk mendapatkan satu tempat di babak semifinal. Selain sibuk memikirkan taktik untuk melawan Indonesia, ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan oleh Hwang Sun-hong. Suasana di stadion ibarat suasana pertandingan di Jakarta, yaitu kandang timnas Indonesia. Banyaknya pekerja Indonesia di Qatar membuka ruang pendukung tim merah putih memadati stadion. Supporter Indonesia antusias dengan sepak bola meski Piala Asia U23 adalah kompetisi yang kurang diminati dibandingkan kompetisi lainnya. Dengan adanya Indonesia, penonton di stadion pun semakin banyak. Bahkan di laga pembuka melawan Qatar, penonton Indonesia justru mengungguli supporter tuan rumah Qatar. Pada pertandingan melawan Australia, setidaknya 2.000 dari 2.925 orang yang memenuhi Stadion Abdullah bin Khalifa adalah supporter Indonesia. Jumlah tersebut semakin meningkat menjadi lebih dari 5.000 penonton pada pertandingan melawan Yordania. Seiring dengan terus berlanjutnya performa apik tim asuhan Sintayong, kemungkinan besar setidaknya 10.000 supporter Indonesia akan memenuhi stadion pada laga perempat final melawan Korea Selatan. Supporter Indonesia tak henti-hentinya bersorak sepanjang pertandingan, terutama setiap kali Indonesia punya kesempatan menyerang. Pelatih Sintayong mengatakan sorakan tersebut jauh dari suara yang terdengar di Jakarta, namun sorak-sorai supporter Indonesia bisa menjadi beban bagi tim lawan. Don deal, Erick Thohir perpanjang kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik. Dia yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu telah bersepakat dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Erick Thohir memperpanjang kontrak Sintayong selama 3 tahun lagi. Arsitek asal Korea Selatan itu akan terus menjadi pelatih timnas Indonesia sampai 2027. Kepastian itu didapat dari unggahan akun Instagram Erick Thohir yang memposting foto Erick Thohir dengan Sintayong. Keduanya berjabat tangan erat. Setelah menikmati makan khas Korea dan diskusi tentang program timnas Indonesia hingga 2027, saya dengan Coach Sintayong sepakat untuk melanjutkan kerjasama, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Sintayong memang dijanjikan perpanjangan kontrak 3 tahun oleh Erick Thohir jika memenuhi 2 target. Kontrak awal juru taktik berusia 53 tahun itu sebelumnya akan berakhir pada bulan Juni. PSSI memberikan syarat kepada Sintayong untuk meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, ia juga diminta membawa timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Bahas Sintayong dan timnas Indonesia, Bung Toel kena skakmat Hotman Paris. Komentator sepak bola Tommy Welly alias Bung Toel di roasting oleh Hotman Paris dalam acara Hot Room yang membahas soal timnas Indonesia U23 dan Sintayong. Acara Hot Room yang dipandu oleh Hotman Paris menjadi sorotan karena membahas isu hangat soal Garuda Muda yang sedang berjuang di Piala Asia U23 2024. Beberapa insan sepak bola nasional hadir dalam acara ini seperti Exo PSSI alias Sindulingga, Coach Justin, Aji Santoso, Christian Gonzalez hingga Bung Toel. Nah, Bung Toel sendiri diketahui memang kontra dengan Sintayong. Bahkan ia menyoroti juru taktik asal Korea Selatan yang terlalu dimanjakan PSSI. Menariknya, sang pemandu acara Hotman Paris justru bersikap tidak netral, sebab ia malah ikut merosting Bung Toel. Beberapa pernyataan Hotman Paris pun ramai disorot di media sosial ketika menyinggung Bung Toel. Misalnya, ia bilang timnas Indonesia jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat, nanti Toel marah, kata Hotman Paris. Pernyataan lainnya adalah prediksi skor timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan yang disebut bisa menang tipis 1-0. Kalau 1-0, nanti gajinya Sintayong makin tinggi, Toel marah, ujar Hotman Paris. Legenda Manchester United ikut buka suara soal timnas Indonesia, Sintayong disebut sangat sukses. Keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 mendapat sorotan banyak pihak. Tidak hanya dari publik dalam negeri, media, dan tokoh internasional pun turut heboh dengan prestasi skuad Garuda Muda yang ditangani oleh Sintayong.
Pujian mengalir deras kepada Sintayong. Dia dinilai berhasil meningkatkan kualitas timnas Indonesia secara keseluruhan. Salah satu yang turut buka suara soal Sintayong dan timnas Indonesia adalah legenda Manchester United Park Ji-sung. Dia memuji perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di timnas Indonesia, terutama dengan pemain baru yang banyak tersebar di Eropa, ujar Park Ji-sung. Banyaknya pemain muda yang memperkuat timnas Indonesia menjadi salah satu strategi Sintayong untuk membangun pondasi bagi skuad Garuda. Strategi potong generasi yang dilakukan Sintayong ini awalnya dikritik banyak pihak, tapi sekarang sudah terbukti hasilnya. Menurut Park Ji-sung, Sintayong telah berhasil menyiapkan kualitas pemain muda untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda di berbagai aspek, dan itu sudah dilakukan dengan baik saat ini, jelas Park Ji-sung. Sombongnya pelatih Korea Selatan U23 jelang hadapi timnas Indonesia U23 malam ini. Pelatih timnas Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong sombong jelang laga timnya menghadapi timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia yang dilangsungkan malam ini. Hwang Sun-hong mengatakan timnas Indonesia U23 paham betul bahwa timnas Korea Selatan merupakan tim super kuat. Track record dan performa brilian timnas Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 menjadi tolak ukurnya. Dalam 5 pertandingan awal di Piala Asia U23, skuad Teguk Warriors 4 kali lolos ke semifinal. Bahkan pada 2020 mereka keluar sebagai juara Piala Asia U23. Di Piala Asia U23 2024, timnas Korea Selatan U23 juga tampil brilian. Bersama timnas Uzbekistan U23, timnas Korea Selatan U23 menjadi dua negara yang menyapu bersih 3 laga di fase grup dengan kemenangan. Hwang Sun-hong juga menegaskan Lee Yu-jun dan kawan-kawan dalam kepercayaan diri tinggi, sebab mereka baru saja menumbangkan tim kuat timnas Jepang dengan skor 1-0. Atmosfer tim sedang bagus-bagusnya karena kami baru saja mengalahkan Jepang. Indonesia juga paham bahwa kami merupakan tim kuat. Kami harus tampil mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin, ujar Hwang Sun-hong. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berikut prediksi line up timnas Indonesia versus Korea Selatan malam ini. Di posisi penjaga gawang seperti biasa ada Hernando Ari. Kemudian untuk 3 bek sejajar ada Komang Teguh, Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Kemudian untuk posisi bek kiri dan kanan ada Fajar Faturrahman dan Pratama Arhan. Lalu untuk gelandang tengah ada Nathan Jo dan juga Ipar Jenner. Sementara posisi penyerang ada Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk dan juga Witan Sulaiman. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.